Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Trio Supriyanto, Magister Agama, selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-temanku semua yang berbahagia. Di sini saya Zaratul Fida dengan NIM 23010111014 akan menjelaskan tentang definisi institusi pendidikan Islam serta berbagai macam karakteristik institusi pendidikan. Pembahasan kita kali ini yang pertama tentang definisi dari institusi pendidikan Islam, dilanjutkan dengan karakteristik institusi pendidikan Islam. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang pertama, yaitu tentang institusi pendidikan. Secara sederhana, institusi pendidikan itu merupakan lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Misalnya seperti SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK, perguruan tinggi, majelis taklim, lembaga kursus, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Secara umum, institusi pendidikan yaitu tempat di mana orang-orang dari berbagai usia memperoleh pendidikan, termasuk prasekolah, pengasuhan anak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan universitas. Institusi pendidikan menyediakan berbagai macam lingkungan belajar, ruang belajar, serta sarana prasarana yang dibutuhkan. Pengertian lain yaitu bahwasanya institusi pendidikan yaitu sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, proses belajar mengajar, atau pelatihan. Selain itu, institusi pendidikan juga didefinisikan sebagai tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar itu berlangsung, seperti pendidikan di dalam keluarga, sekolah, atau pendidikan di dalam masyarakat. Bahasan selanjutnya tentang institusi pendidikan Islam. Institusi pendidikan Islam merujuk pada lembaga pendidikan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta dengan tujuan utama yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki identitas dan kepribadian muslim yang kokoh. Adapun institusi pendidikan Islam juga bertujuan untuk memberikan pendidikan yang holistik yang meliputi aspek akademik, moral, spiritual, dan sosial dengan landasan nilai-nilai Islam sebagai pijakan utama. Melalui pendidikan yang berbasis Islam ini, institusi berupaya membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, mempraktekkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menghadapi tantangan dunia modern dengan pemahaman yang seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, institusi pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan kepribadian muslim yang kuat serta dapat mempersiapkan generasi yang berkontribusi secara positif di dalam masyarakat dan bangsa. Adapun dalam perspektif Islam, institusi dapat diartikan sebagai sistem nilai dan norma yang tercermin dalam akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Norma-norma tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah yang tercermin dalam rukun iman, ibadah yang tercermin dalam bersuci, sholat, zakat, puasa, dan haji, muamalah yang mencakup hukum, perdagangan, perserikatan, bank, asuransi, nikah, waris, perceraian, hukum pidana, dan politik, serta akhlak yang mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan sesama makhluk. Kelompok-kelompok asosiasi yang terbentuk
dalam masyarakat muslim merupakan wujud konkret dari norma-norma Islam yang mengatur kehidupan mereka. Pembentukan asosiasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan keamanan, ketentraman, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Institusi dalam Islam merupakan sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam dan didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan umat muslim. Itu menurut dari Bapak Abdul Hakim Atang beserta teman-temannya. Yaitu fungsi dan peran institusi pendidikan Islam. Yang pertama ada mendidik akhlak dan moral. Nah, institusi pendidikan Islam ini dapat bertanggung jawab dalam mendidik dan membentuk akhlak dan moral yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian yang Islami. Yang kedua yaitu mempelajari ajaran agama. Institusi pendidikan Islam memberikan pendidikan agama yang mendalam kepada siswa, termasuk pemahaman tentang ajaran Islam, ibadah, dan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga yaitu menjaga fitrah dan sumber daya insan. Adapun fungsi pendidikan Islam juga meliputi menjaga fitrah dan mengembangkan potensi serta sumber daya manusia agar dapat mencapai kesempurnaan sesuai dengan norma Islam. Yang keempat yaitu mengarahkan menuju kepribadian Muslim. Nah, salah satu peran utama institusi pendidikan Islam ini yaitu adalah mengarahkan siswa menuju kepribadian Muslim yang beriman, taat, dan berakhlak mulia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Adapun institusi pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, dan penghayatan terhadap ajaran agama Islam sehingga seorang siswa menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu karakteristik institusi pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah didefinisikan secara berbeda oleh pakar pendidikan Muslim. Walaupun seperti itu, perbedaan tersebut bermuara dalam satu pandangan, bahwasanya pendidikan adalah proses mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan bukan sekedar hanya pengajaran saja, akan tetapi suatu proses dalam membina dan mengembangkan kesadaran individu masing-masing. Nah, dengan demikian, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan atau budaya pemikiran kepada generasi selanjutnya atau berikutnya. Nah, oleh karena itu, pendidikan merupakan latihan fisik, moral, dan mental bagi setiap individu. Nah, maka di sini ada beberapa karakteristik ya institusi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada penguasaan ilmu pengetahuan. Ajaran normatif Islam mewajibkan menguasai ilmu pengetahuan. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah terlebih dahulu dibekali dengan ilmu pengetahuan, dan para rasul itu diperintahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu yang telah dikuasai haruslah diberikan dan dikembangkan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci orang yang memiliki ilmu pengetahuan, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkannya atau mengembangkannya. Yang ketiga yaitu penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan Islam terikat oleh nilai-nilai akhlak. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak, menurut dari Al-Hadis. Yang keempat yaitu penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan hanyalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan
tuntutlah olehmu sekalian ilmu pengetahuan itu segendarmu. Tetapi demi Allah, mereka tidak memperoleh pahala karena mengumpulkan ilmu saja tanpa mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Hasim dari Anas. Nah, dari pembahasan kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan umum, yaitu mencerdaskan generasi muda. Perbedaan yang mencolok dari pendidikan Islam dengan pendidikan umum yaitu dari dalam berbagai karakteristik yang berbeda, yang mana pendidikan Islam tidak hanya menuntut cerdas secara emosional, akan tetapi juga cerdas dalam jiwa spiritual. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah membentuk pribadi peserta didik untuk menjadi khalifah yang mempunyai fitrah, roh, kemauan, dan akal. Dengan kata lain, tugas dari pendidikan Islam yaitu untuk membentuk manusia agar dapat mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, dari pembahasan kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan umum, yaitu mencerdaskan generasi muda. Perbedaan yang mencolok dari pendidikan Islam dengan pendidikan umum yaitu dari dalam berbagai karakteristik yang berbeda, yang mana pendidikan Islam tidak hanya menuntut cerdas secara emosional, akan tetapi juga cerdas dalam jiwa spiritual. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah membentuk pribadi peserta didik untuk menjadi khalifah yang mempunyai fitrah, roh, kemauan, dan akal. Dengan kata lain, tugas dari pendidikan Islam yaitu untuk membentuk manusia agar dapat mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini.